Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Korintus adalah sebagiannya adalah penyembah berhala. Mereka yang dahulunya mempersembahkan persembahan berhala, mereka meyakini bahwa ketika orang mengkonsumsi daging berhala berarti dia melakukan sebuah penyembahan berhala. Tetapi orang-orang Kristen atau jemaat di Korintus berpandangan bahwa ketika mereka mengkonsumsi daging berhala tidak ada masalahnya karena berhala adalah mati dan Allah itu adalah esa. Sehingga dengan pemahaman yang berbeda ini yang patut dipertanyakan oleh jemaat Korintus terhadap Paulus. Sehingga dengan hal ini Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas. Untuk itu Rasul Paulus menasihati mereka atau menyarankan kepada mereka agar pengetahuan yang mereka miliki untuk mengasihi sesama dan juga Tuhan. Karena ketika mereka menjadikan pengetahuan dan pada akhirnya mereka sombong, akhirnya mereka menjadi orang yang menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lemah imannya. Dan yang kedua, Rasul Paulus menasihati mereka bahwa Allah adalah esa, sehingga tidak ada Allah lain yang hidup, bahwa berhala adalah mati. Sehingga makanan apapun boleh dikonsumsi, termasuk daging-daging berhala tadinya. Itu boleh dikonsumsi. Karena pada dasarnya tidak ada Allah lain yang hidup dan berhala itu adalah mati. Dan yang terakhir adalah berhikmat menggunakan pengetahuan. Artinya bahwa kita harus menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Jika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang lemah imannya, sebaiknya Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar jangan mengkonsumsi makanan berhala. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan berhala di orang-orang yang memiliki imannya belum bertumbuh bagus atau imannya yang masih lemah, akhirnya kita menjatuhkan mereka dan pada akhirnya kita menjadi batu sandungan. Jadi pada intinya bahwa ketika kita mengkonsumsi sebuah persembahan berhala dan di sekitar kita ada orang-orang yang lemah imannya, sebaiknya kita jangan mengkonsumsi. Begitupun sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan berhala tanpa ada orang di sekitar kita yang lemah imannya, tidak ada masalahnya juga kita mengkonsumsi. Orang yang mengkonsumsi daging berhala, mereka juga tidak mendapatkan untung. Sedangkan orang yang tidak mengkonsumsi daging berhala, mereka juga tidak mengalami kerugian. Jadi pada intinya bahwa ketika kita mengkonsumsi sebuah daging berhala, kita harus lihat konteks. Sehingga kita pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Jadi jadikanlah setiap pengetahuan kita untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain, untuk saling membangun iman kita dan pada akhirnya terus bertumbuh dan bergantungkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan adalah sumber yang menimbang mana yang benar dan mana yang baik. Untuk itu gunakanlah pengetahuan kita dengan sebaik mungkin untuk membangun iman kita antar satu dengan yang lain. Karena dengan hal ini adalah bukti bahwa kita sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.